Bila otot sedang melakukan kerja atau sedang mengangkut beban, segera setelah kontraksi otot berakhir, relaksasi pun akan segera dimulai. Adanya beban tersebut menyebabkan otot berkontraksi dan memanjang. Jadi, energi tidak diperlukan selama otot dalam keadaan relaksasi. Bila demikian, dari manakah panas relaksasi itu timbul? Panas relaksasi timbul berasal dari energi yang disimpan selama otot berkontraksi. Perubahan listrik dapat terjadi saat otot sedang berkontraksi. Saat otot berkontraksi mempunyai kelakuan mirip seperti baterai, yaitu bila otot berkontraksi akan menimbulkan suatu arus yang dikenal dengan arus aksi. Arus aksi ini akan mengalir dari daerah positif ke negatif. Hal ini dapat dilihat pada alat yang disebut elektrokardiograf, di mana jantung yang berdenyut dapat dicatat melalui arus aksi yang timbul. Tentunya, bila otot sedang istirahat, maka tidak akan ada arus yang timbul. Nah pemirsa, bagaimana sebenarnya mekanisme otot itu berkontraksi? Mekanisme otot berkontraksi atau kontraksi otot itu akan lebih mudah dipelajari apabila Anda terlebih dahulu memahami tentang struktur histologis otot rangka secara lebih rinci. Otot rangka terdiri atas banyak serabut yang berbentuk silindrik, panjang, sejajar satu dengan yang lain, dan berkelompok menjadi berkas yang disebut vesikel. Masing-masing vesikel dibungkus oleh apa yang disebut perimisium. Di dalam vesikel, di antara serabut-serabut otot, terdapat jaringan ikat yang mengikat serabut-serabut otot tersebut menjadi satu. Jaringan ikat ini membentuk endomisium. Setiap serabut otot mengandung beberapa nukleus dan mitokondria yang terletak dekat permukaan dan diselubungi oleh membran plasma yang disebut sarkolema. Sarkolema menyelubungi sejumlah sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Di dalam sarkoplasma terdapat apa yang disebut retikulum sarkoplasma, yaitu sistem tubul yang mempunyai membran. Pada sistem tubul terdapat tubul T yang melintasi retikulum sarkoplasma dan berjalan tegak lurus terhadapnya. Fungsi tubul T ini menjalarkan impuls dari lempeng akhir motorik ke bagian tengah otot, sehingga menyebabkan kontraksi secara simultan dari seluruh otot. Masing-masing otot rangka terdiri dari beratus-ratus miofibril. Miofibril terdiri dari dua macam miofilamen, yaitu miofilamen ramping yang disebut aktin dan miofilamen gemuk yang disebut miosin. Aktin tersusun dari protein yang disebut tropomiosin yang berbentuk mirip seperti dua benang yang melilit satu dengan lainnya. Pada tempat-tempat tertentu dari tropomiosin terdapat troponin yang mengandung tempat pengikat bagi ion kalsium. Tropomiosin dan troponin dikenal sebagai protein pengatur. Setiap molekul miosin berbentuk seperti batang yang dikenal sebagai ekor dan salah satu ujungnya berbentuk bulat yang disebut kepala. Kepala dari molekul miosin dikenal sebagai jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan mengandung dua tempat pengikat untuk aktin dan yang lain untuk ATP yang berfungsi seperti
enzim ATPase.